Mungkin video ini akan sederhana aja dan simpel aja gitu ya, dan ini juga mungkin bentuk sharing dari gua, dan video ini mungkin akan banyak asumsi dari diri gua atau enggak opini lah dari diri gua pribadi gitu, yaitu adalah menjawab satu pertanyaan yang cukup banyak dipertanyakan oleh orang-orang dan cukup menjadi kebingungan juga buat banyak orang, khususnya buat yang baru lulus SMA gitu. Yaitu adalah apakah kuliah itu masih relevan atau enggak? Atau enggak kayak penting nggak sih kita tuh kuliah? Well, ini adalah, berdasarkan dari pengalaman gue pribadi ya, untuk saat ini kan gue lagi semester akhir ya kan kuliah, dan ini sejauh gue kuliah, gue menemukan beberapa hal yang mungkin bisa gue sharing gitu ke kalian di video kali ini, dan mungkin ini akan menjawab pertanyaan kalian, apakah kuliah itu masih penting atau enggak di saat ini ya? Nah, di video kali ini gue bahas itu semua. So, disimak sampai habis. Sebenarnya kalau kita ngomongin relevansi kuliah ya terhadap diri kita, itu sebenarnya balik lagi ke diri kitanya juga. Kita tuh ada tujuan yang jelas gak sih untuk kuliah tuh mau ngapain gitu. Dan apakah jurusan yang kita ambil itu sesuai dengan kemauan kita atau itu paksaan dari orang lain. Karena memang gak ada tuh kemungkinan nih, kalau gue juga sering banget nemuin di mana orang tuh bisa ngambil jurusan kuliah atau dia tuh menghabiskan 4 tahun di jurusan perkuliahan yang itu kemauan orang tuanya, bukan kemauan diri dia sendiri. Alhasil orang tuh banyak yang mereka ngerasa, ya mereka tuh hanya melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan orang tuanya aja. Mungkin dulu orang tuanya ada yang pengen jadi pengacara, tapi gak bisa jadi pengacara gitu. Akhirnya dia nyuruh anaknya masuk kuliah hukum, ya kan, supaya jadi pengacara. Atau enggak, misalnya mungkin ada yang pengen jadi dokter gitu ya kan, tapi dia nggak bisa, akhirnya dia nyuruh anaknya masuk kuliah kedokteran gitu. Tapi ketika kita ngelihat nih kapasitas dari anaknya, ternyata dia nggak sanggup nih, ya kan, dengan materi-materi yang diajarin di perkuliahan tuh, dia nggak sanggup dengan jurusan itu. Alhasil banyak juga gitu yang gue lihat mereka akhirnya nyerah dan mereka DO atau enggak ya mereka tuh kuliahnya jadi asal-asalan. Nah, jadi kalau menurut gua, step pertama itu untuk jawab pertanyaan penting atau enggaknya, lu harus temuin dulu gitu, alasan lu kuliah tuh buat apa gitu. Jangan lu tuh cuma sekedar FOMO doang atau ikut-ikutan, atau seakan-akan itu jadi hal yang, apa ya, kalau lu gak kuliah tuh ada yang kurang gitu dari diri lu. Ya memang betul gitu loh, kalau secara industri, itu betul gitu. Karena memang kita nggak ada tuh kemungkinan nih, ya kan, kalau kuliah itu dibutuhkan untuk kita tuh mencari kerja. Walaupun memang pada dasarnya banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang gak membutuhkan gelar ijazah. Tapi gimana pun kita gak tutup mata fakta bahwa ijazah itu juga masih menjadi salah satu indikator yang dilihat sama banyak perusahaan. Nah setelah itu, coba lu tanya lagi ke diri lu sendiri gitu. Ketika lu milih satu jurusan gitu ya, lu coba tanya lagi ke diri lu sendiri, apakah lu tuh beneran suka dengan jurusan ini, atau enggak kayak, apakah lu memang merasa kalau lu bakal all out nih ya kan di bidang ini gitu. Karena fun fact ya, banyak orang itu ketika di awal-awal nih ya kan dia suka dengan satu jurusan tertentu, tapi ketika di tengah jalan akhirnya mereka tuh punya minat lain nih ya kan. Akhirnya di situlah makanya banyak mahasiswa tuh ngerasa kalau mereka tuh salah pilih jurusan. Dan ini sebenarnya hal yang wajar juga sih karena ini dirasakan sama banyak orang gitu. Dan gue pribadi pun juga sempet pernah merasakan di fase itu. By the way, buat kalian yang belum tahu ya, gue tuh kuliah ngambil jurusan IT ya kan. Nah, gue waktu awal-awal masuk kuliah gitu atau di semester-semester awal masih maba gitu, itu gue excited banget tuh buat belajar ngoding. Bahkan sebelum gue masuk kuliah pun, gue tuh udah ngulik-ngulik sendiri di YouTube. Itu by the way thank you banget buat Mas Dea Faizal tuh nama channel YouTube-nya. Itu thank you banget dia ngajarin gue belajar ngoding tuh dari situ awalnya, dari channel YouTube-nya dia. Lu bisa belajar atau nonton videonya dia itu bagus-bagus banget. Nah, gua tuh sampai tertarik itu dengan dunia perkodingan. Tapi ketika gua berada di tengah jalan gitu ya, ketika gua mencoba untuk membuat konten kayak sekarang ini gitu, gua kan niat awal bikin konten itu niat awalnya adalah gua tuh biar bisa bayar kuliah sendiri, ya kan? Gimana caranya gue bisa bayar kuliah sendiri? Ya itu adalah dengan cara gue bikin konten seperti ini. Nah, alhasil karena gue tuh lebih banyak kesibukan dengan membuat konten daripada gue tuh mengasah skill ngoding gue, alhasil minat gue tuh sempat berpindah gitu. Gue mikir waktu itu, apa nggak gue pindah di sini aja gitu ya, alias yang coding ini tuh atau IT itu gue korbanin gitu. Dan pikiran-pikiran itu semua tuh bukan tanpa sebab gitu loh, karena gue ngerasa gue udah nyaman di sini gitu. Gue udah nyaman di sini, gue udah ngerasa kalau apa yang gue pelajari di bangku perkuliahan itu udah nggak penting lagi menurut gue. Tapi semua itu berbeda banget ya ketika gue tuh coba sesekali gitu nyoba ngambil job atau enggak freelance modding gitu. Dan ternyata setelah gue coba lakuin pekerjaan itu ya, gue benar selesain pekerjaan itu, akhirnya gue balik lagi nih minat itu. Walaupun sebenarnya ya skill yang gue gunain untuk gue tuh bisa nyelesain proyek itu gue benar-benar learning by doing dari YouTube. Jadi gue tuh ketika gue ngambil klien gitu ya, gue ngambil job waktu bikin website gitu, gue sama sekali gak tahu, brand gue sama sekali gak ngerti, walaupun gue udah semester pertengahan nih ya kan.
Tapi karena prinsipnya gue adalah yang penting uang masuk dulu gitu ya. Ya udah akhirnya ketika uang tuh masuk, gue baru pelajari tuh di YouTube, gini gimana cara bikin begini gitu, cara bikin website kayak gini-gini, gini gimana. Alhasil gue tuh learning by doing dari YouTube. Dan walaupun memang udah di pertengahan semester, gue sama sekali gak pakai materi perkuliahan yang ada di kampus. Dan gue justru malah bingung gitu. Gue malah gak tahu, lupa gitu materi-materi di kampus tuh apa aja. Nah, alhasil ya udah gue coba searching dari YouTube, akhirnya gue langsung paham. Jadi kalau menurut gua ya, lu coba temuin satu bidang yang memang sekiranya lu suka gitu ya. Bukan cuma sekedar suka doang ya, karena percayalah dengan passion gitu. Kalau kita masih miskin nggak usah mikirin passion dulu. Ya banyak orang kan bilang kayak gitu dan gue setuju juga dengan hal itu. Tapi bukan berarti kita tuh gak boleh menemukan jurusan yang memang kita tuh suka juga. Karena ya siapa yang gak mau ya kan kita punya jurusan yang memang bisa nge-provide kita gitu ya secara finansial. Tapi di saat yang bersamaan kita juga suka ngelakuin itu. Nah jadi kalau menurut gua sebenarnya kita tuh jangan cuma sekedar mencari bidang yang memang cuma sekedar kita suka aja, tapi prospek ke depannya tuh kayak gimana. Nah, ketika lu udah menemukan itu, lu coba fokus ke satu itu dulu gitu. Mungkin akan sangat wajar ketika di tengah jalan lu akan menemukan minat yang berbeda-beda dan gak ada salah juga dengan hal itu, lu lakuin aja gitu. Tapi disitulah titik ujian dari kebanyakan orang ketika kuliah, yaitu adalah ketika mereka tuh menemukan passion lain ketika di tengah jalan. Alhasil mereka tuh ngerasa kalau mereka tuh salah pilih jurusan. Dan dari itu ya menurut gue ya, lu temuin dulu passion itu dan bidang itu. Dan selain itu, di perkuliahan itu tuh sebenarnya lu gak cuma sekedar mengambil manfaat kan ini ya, kalau kata orang-orang itu kan salah satu atau fungsi yang paling sering banget dibahas sama orang untuk berkuliah itu adalah untuk kita tuh dapat pekerjaan yang mapan gitu kan. Jadi kita kuliah yang tinggi, belajar yang benar gitu supaya kita tuh dapat pekerjaan yang mapan. Sebenarnya iya gak ada salah juga kalau lu memang berkuliah untuk tujuan itu, tapi please lah gitu. Tujuan kuliah itu gak sedangkal itu doang. Alias lu ada banyak hal loh yang sebenarnya bisa lu dapetin dari perkuliahan itu. Daripada lu cuma sekedar ngandelin jasa lu buat dapetin pekerjaan-pekerjaan tertentu. Itu boleh gitu dilakuin, ya memang harus dilakuin gitu. Tapi lu harus ada manfaat lain nih yang bisa lu ambil dari bangku perkuliahan. Kayak contoh misalnya lu belajar bikin laporan, lu belajar bikin jurnal gitu kan. Bikin paper gitu misalnya. Atau nggak kayak skripsi, lu bisa meneliti segala macam gitu. Itu kan manfaat-manfaat yang bisa lu peroleh ya kan. Makanya ini adalah satu benefit yang mungkin gak akan didapatkan oleh orang yang pakai joki. Nah makanya buat lu pada nih ya yang kuliah itu sebisa mungkin ya malah gua nggak menyarankan lu buat lu pakai joki gitu. Lu gak usah pakai joki gitu loh. Jadi supaya lu tuh benar-benar ngerasain langsung. Karena menurut gua apa ya, ketika kayak contoh misalnya kayak skripsi lah gitu. Lu skripsi pakai joki tuh lu gak ada sensasinya gitu loh. Gak ada tantangannya, ngerti gak sih? Kalau gua pribadi tuh ngerasa kayak gitu ya. Ketika kayak ada tugas-tugas yang berat dan pakai joki, gua ngerasa kayak gua kayak gak ada tantangannya gitu. Mungkin akan beda cerita ya untuk orang-orang yang memang gak suka dengan tantangan. Kebetulan kalau gue ya suka dengan tantangan itu. Jadi semakin sulit tugas tersebut ya dan semakin kompleks gitu, gue justru malah semakin tertarik gitu buat nyelesain itu sampai selesai. Lagi pula ya, kalau kita ngomongin materi perkuliahan, ini jujur-jujur aja ya, dan menurut gue ini mungkin adalah salah satu kekurangan dari sistem perkuliahan di negara kita, yaitu adalah banyak materi-materi yang bisa dibilang itu udah ketinggalan zaman. Ini gue sebagai mahasiswa yang berkuliah IT gitu ya, gue kan udah semester akhir juga gitu, dan gue merasakan di mana gue melihat banyak diajarkan bahasa pemrograman itu yang udah nggak banyak dipakai gitu loh sama banyak perusahaan, tapi tetap diajarin. Atau nggak kayak kita tuh diajarin konsep-konsep yang mana sebenarnya tuh ada konsep yang terbarunya lagi yang harus diajarin. Atau misal cerita dari teman gue deh ya kan, yang dia tuh ngambil kuliah marketing, tapi yang diajar itu kebanyakan marketing konvensional, sedangkan sekarang aja dicari itu adalah marketing digital ya kan. Orang tuh butuh marketing yang bisa secara digital, bisa SEO segala macam, terus juga bisa Facebook Ads dan lain-lainnya gitu. Tapi nyatanya itu masih sedikit diajarin di materi perkuliahan. Ya mungkin akan beda kampus, beda materi juga kali ya. Tapi dari pengalaman teman-teman gue, ya banyak yang memang mengakui hal itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal masalah materi perkuliahan atau yang diajarin di kampus gitu ya, sebenarnya itu tuh ada banyak banget di YouTube tuh udah banyak banget, apalagi sekarang di era AI ya. Sekarang tuh semua bisa di searching semuanya, apapun yang pengen lu pelajarin lu bisa pelajarin semuanya gitu secara gratis di internet, di Google Scholar atau enggak lu beli buku di luar gitu kan. Itu juga banyak banget tuh materi-materi yang bisa lu pelajarin. Cuman ada beberapa skill-skill yang memang lu bisa pelajarin gitu di bangku perkuliahan. Kayak tadi gue bilang tuh ya kan, lu kayak belajar meneliti langsung, terus juga kayak lu belajar bikin laporan, lu belajar gimana kerjasama ya kan, kerja kelompok. Dan itu adalah skill-skill yang cuma bisa diasah dengan cara lu terjun langsung ke lapangan, bukan dengan cara kayak lu belajar dari YouTube doang gitu nggak, atau nggak kayak dari internet doang lu baca-baca doang gitu. Itu nggak bisa. Kayak lu belajar gimana caranya bikin tim gitu kan, lu kerja kelompok, itu kan lu harus ngerasain langsung kerja kelompok.
Lu nggak bisa tuh cuma sekedar dengerin orang dari YouTube doang gimana caranya kita tuh berkomunikasi dengan orang lain, atau nggak menjalin hubungan gitu. Lu nggak bisa kayak gitu doang, tapi lu harus terjun langsung ke lapangan. Nah, itu adalah benefit-benefit yang bisa lu dapatkan di bangku perkuliahan sebenarnya. Jadi di bangku perkuliahan itu nggak sesimpel kayak lu cuma mau ngambil materinya doang, atau nggak cuma sekedar itu buat lu manfaatin ijazahnya untuk lu dapat pekerjaan yang mapan gitu. Tapi di luar itu semua, ada banyak manfaat-manfaat lain yang bisa lu peroleh dari bangku perkuliahan. Tapi ya balik lagi yang tadi gue bilang, ke poin pertama, lu harus tahu dulu tujuan lu tuh apa sebenarnya di situ. Lu jangan menghabiskan waktu selama 4 tahun di tempat yang lu tuh gak suka gitu loh. Yang ada tuh malah jadi buang-buang waktu doang buat lu nya. Jadi kalau dari gua, step pertama itu adalah ya itu lu lakuin itu dulu sih. Lu harus tentuin dulu tujuan lu tuh untuk apa masuk ke dunia perkuliahan. Soal relevansinya ya lu jawab dulu pertanyaan itu. Kalau dari jawaban gue pribadi, apakah kuliah itu penting atau enggak, buat gue pribadi ya gue masih merasakan penting juga sih gitu ya. Karena menurut gue masih terlalu munafik juga atau nggak terlalu sombong juga untuk gue mengatakan kalau gue udah nggak butuh kuliah gitu. Dengan kondisi gue yang bisa dibilang tuh ya belum apa-apa lah gitu. Cuma gue bisa dengan pede gitu mengakui bahwa ilmu yang bisa gue monetisasi dan itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Itu tuh sama sekali nggak ada yang dari ilmu kampus. Itu cuman gue berdasarkan dari internet doang gitu loh. Gue belajar dari internet ya walaupun memang nggak nutup mata juga sih kalau semisalnya dasar-dasarnya itu gue juga belajar dari kampus gitu. Tapi skill teknisnya pada dasarnya yang bisa menghasilkan uang untuk gue itu adalah skill-skill yang gue pelajarin dari internet. Tapi kan gue kan ngambil manfaat dari perkuliahan tuh kayak cuma sekedar dari materi yang diajarin doang gitu. Toh materi-materinya juga udah lewat-lewat juga semuanya ya kan. Paling kalau misalnya gue pengen belajar suatu materi tertentu gitu misalnya, ya gue langsung searching aja dari AI gitu kan atau enggak dari ikut bootcamp atau enggak dari YouTube juga banyak gitu. Itu juga bisa kita pelajarin dari situ. Tapi gimana nih kalau pandangan dari lu semua? Ini balik lagi ya, gue harus disclaimer dulu kalau ini kan video ini seperti yang tadi gue bilang di awal ya. Kalau video ini banyak asumsi dari diri gue dan juga opini dari diri gue. Jadi ya video ini bisa banget untuk terjadi kesalahan gitu. Tapi gimana nih pendapat lu soal perkuliahan? Apakah menurut lu kuliah ini masih relevan atau enggak? Atau lu punya pandangan lain nih terhadap dunia perkuliahan? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.